Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kembali saya akan membagikan renungan hasil saat teduh saya yang diambil dari Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 35. Bagian ini adalah bagian di mana Tuhan merealisasikan janji-janjinya yang diberikan kepada bangsa Israel pada ayat sebelumnya dari pasal yang sama. Saya akan bacakan buat teman-teman Bilangan 11 ayatnya yang ke-18. Dikatakan bahwa tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Janji yang ada di ayat 18 ini akhirnya Tuhan realisasikan. Kita melihat di ayat 31 dikatakan bahwa bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Jadi ada sebuah perkemahan, kemudian Tuhan membawa burung puyuh kepada perkemahan itu, dan sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Lalu kemudian kita melihat detail yang berikutnya adalah 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. 1 hasta itu 45 cm. Jadi kalau 2 hasta berarti sekitar 90 cm tingginya. Bisa dibayangkan seberapa banyak burung puyuh yang Tuhan berikan kepada mereka? Hal itu tentu bukan tanpa alasan, karena di ayat sebelumnya juga dikatakan di ayat 19 yang merupakan lanjutan dari ayat 18 tentang janji Tuhan memberi makan daging. Saya akan bacakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Di ayat 20 dikatakan, tetapi genap sebulan lamanya. Jikalau teman-teman melihat bagian ini, janji Allah akhirnya digenapi. Mereka diberikan daging. Nah, yang menarik dari respon bangsa Israel adalah di ayat 32. Di situ dikatakan, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, jadi 2 hari itu, seluruh bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. 1 homer itu sama dengan 360 liter. Jadi jikalau di bagian ini yang kita baca dikatakan setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer, maka tiap orang itu mengumpulkan sekitar 3.600 liter. Lalu kemudian yang menarik dari bagian ini lagi adalah setelah mereka mengumpulkan itu, di ayat 33 dikatakan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Kenapa ya? Tuhan yang menjanjikan berkat makan daging, Tuhan juga yang mewujudkan memberikan daging, tapi setelah Tuhan memberikan daging itu, lalu kemudian dia murka. Lalu dia memberi tulah kepada bangsa itu. Yang kita lihat di ayat 33. Mengapa Tuhan memberikan berkat, namun berkat itu akhirnya mendatangkan kematian buat mereka? Namun jika kita melihat ayat 34, di situ kita akan menemukan alasannya. Di situ dikatakan di bagian terakhir, orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi rupanya teman-teman, bagian yang menjadi alasan kemurkaan Tuhan di sini adalah mereka sudah menerima berkat Tuhan, namun dengan mental yang sangat rakus. Kalau kita perhatikan, di sepanjang ayat yang kita renungkan 31 sampai 35, tidak ada bagian yang mengatakan bahwa mereka akhirnya berterima kasih, bahwa mereka akhirnya memakan daging, akhirnya mereka bersyukur karena mereka sudah mengeluh dan kemudian didengar keluhannya oleh Tuhan. Yang kita temukan adalah begitu burung puyuh tiba, lalu mereka berbondong-bondong mengumpulkannya selama 2 hari full. Lalu kemudian mereka langsung memakannya. Itulah alasan mengapa Tuhan murka. Jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini? Kita melihat bahwa tidak ada hal yang salah dengan menikmati setiap berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang diberikan memang harus dinikmati. Karena Tuhan ingin kita menikmati setiap berkat-berkat yang Ia berikan. Namun yang jadi persoalan adalah apakah kita berfokus? Apakah kita mementingkan berkat Tuhan dibandingkan Tuhan yang memberikan berkat itu? Apakah kita
sudah mengucap syukur terlebih dahulu sebelum menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu adalah hal yang sangat penting. Itu hal yang sangat perlu untuk kita lakukan. Menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, yang melimpah dalam hidup kita, tetapi jangan lupa, kita perlu bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Kita perlu bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang rakus, seperti pelajaran kita pada renungan pagi ini. Biarlah kita bisa tetap bersyukur, kita bisa tetap menikmati berkat Tuhan, dan kita bisa terus memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekian renungan yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Selamat pagi.